Nah Carla, aku boleh ngulik lagi nggak sih sebenarnya Carla dari dulu sampai sekarang bisa di titik seperti sekarang ini, gimana sih cara Carla untuk bisa terus percaya diri? Wah, terus percaya diri itu harus di-apply dalam kehidupan sehari-hari ya. Percaya diri itu nggak tumbuh dalam satu hari. Percaya diri itu dibangun sehari-harinya. Jadi juga kepercayaan diri itu tidak hanya berhenti dan dibentuk dalam satu hari. Itu butuh proses. Oke. Jadi kalau misalnya Carla tahu kekurangan Carla di sini, Carla mau improve di sini, dan Carla meminta kadang kalau misalnya Carla udah tahu, oh ternyata diri Carla butuh bantuan orang lain. Carla mau improve dan minta bantuan orang lain dengan, oh ya kamu bisa tolong nggak bantuin aku dong untuk improve ini lagi. Contoh kalau misalnya kekurangannya di public speaking, mungkin kurang pede ya. Biasa kita banyak nih anak-anak zaman sekarang itu udah nggak pede lagi. Jadi Carla minta tolong misalnya kakak Carla, kak tolong liatin dong kalau misalnya aku bener nggak cara ngomongku, cara berdiri aku, terus cara pronunciation aku itu bener nggak, terus kakakku beri feedback dong of course. Nah dari situ Carla belajar pelan-pelan. Dan yang paling penting tips Carla ada satu juga, you have to take one thing at a time, pelan-pelan. Itu slow process, walaupun itu slow process tapi kamu setiap harinya kamu membuahkan proses, gak ada hasil yang langsung, gak ada tiba-tiba kesuksesan itu kamu dari bawah tiba-tiba langsung di atas. Kesuksesan itu penting dari pelan-pelan. Jadi kamu 1, 2, 3 pelan-pelan, step by step. Itu kepercayaan diri, itu tips Carla untuk membangun kepercayaan diri. Jadi itu nggak akan dibuat dalam satu hari, nggak akan. Oke, nggak akan dibuat dalam satu hari ya. Dan Nope. Karena yang Carla tahu dan selama ini yang Carla hadapin adalah my biggest enemy is myself. Kita itu sering compare diri kita sama orang lain. Oh, she's prettier, dia lebih cantik. Oh, she's taller. Oh, dia lebih tinggi dari aku. Kenapa aku rasanya lebih pendek deh? Rasanya nggak akan kepilih. Oh, she is smarter than me. Dia lebih pintar dari aku. Aku kurang nih pengetahuan aku. Hal-hal seperti itu yang menurut Carla sering terjadi dalam dunia pageant ataupun di dalam dunia ini, bukan dunia pageant aja sebenarnya. Secara garis besar, kita sebagai manusia, apalagi dalam social media, kita sering compare. Dari satu picture aja kita lihat dalam social media, ya ampun ini perempuan cantik banget, kapan dia aku bisa kayak gini, body goals aku kayak dia. Itu sering compare, dan secara langsung kita nggak tahu comparison itu mengurangin self esteem kita. Jadi kalau misalnya ini tips untuk beauty pageant ya, dalam dunia beauty pageant ya. dan struggle yang Carla alamin Struggle. mungkin. Ya, itulah menurut Carla ya, comparing myself to other women itu sih. Tapi itu bukan ini ya. Struggle itu gak selalu paten. Jadi struggle itu Carla justru menjadikan diri Carla challenge. Iya betul, benar banget. Jadi Iya, jadikan struggle untuk jadi improve challenge ya. Iya Yes. benar aku setuju kalau poin itu. Nah, wow banyak banget nih yang say hi untuk Carla juga. Nah Sobat Nova, kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh loh langsung tanyain aja, langsung ketik aja di komen. Kalau nggak aku terus nih yang nanya nih. Carla, kalau jadi ceritanya nih di Nova, kami itu punya campaign bahwa perempuan itu harus selain cantik, selain mandiri, selain berani, itu juga harus pintar atur uang. Gitu. Nah, ada tips nggak sih dari Carla untuk pintar atur uang? Mungkin yang bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang kali ya, di masa COVID-19 dan wabah seperti sekarang.
Carla merasakan banyak warga Indonesia ataupun di seluruh dunia, dan terutama para wanita yang suka online shopping, karena Carla juga suka online shopping, ya. Oke, mari kita gandengan tangan. Carla suka online shopping beneran, jadi lihat di internet atau ada di aplikasi-aplikasi, oh promonya ini, promonya itu. Ya, Carla itu, kalau yang pertama, Carla suka mengatur keuangan dengan menghitung expense dan income Carla, mungkin antara harian, mingguan, atau bulanan. Gitu. Terus juga yang kedua, itu kan yang pertama tadi. Yang kedua, Carla memberikan tips buat kalian-kalian semua. Kalau misalnya ada di suatu aplikasi ataupun website gitu yang memberikan diskon ataupun promotion, karena apalagi bulan-bulan sekarang ini, pastinya semua jual beli itu fokusnya ke online dan larinya ke online. Itu tips kedua. Terus kalau misalnya ke tips ketiga itu mungkin lebih ke apa ya? Karena Carla juga suka masak ya. Carla itu lebih memfokuskan diri untuk masak sendiri dan beli ingredient sendiri. Jadi berhemat dalam soal makanan. Jadi mungkin yang kita dulu sering boros di makanan, mungkin makanannya sedikit luxury, mungkin karena lebih menghemat. Jadi ya dari promotion itu ataupun diskon itu kita manfaatkan, terus masak sendiri di rumah. Iya, benar. Diskon dan juga sering pantau-pantau flash sale ya. Yes. Oh, flash sale kakaknya tahu, oke. Sering nih ketahuan online shopping juga. Itu kayaknya setiap perempuan deh. Iya, rasanya semua ya kayaknya. Iya.